Chapter 1001, Paladin Battle. Menatap Zuo Fan dengan erat, Murongli merenung dalam waktu yang lama, masih tidak bisa merasa tenang, dan terus bertanya, karena Tuan bukan orang di Zhongzhou, siapa di sana? Dari mana mereka berasal, dan dari mana mereka ingin datang ke Beizu? Aku baru saja mengatakannya sekarang, kita hanya sekelompok orang. Dan kepala Murong tidak perlu menyelidiki hal itu. Jika ini situasi biasa, kamu tidak akan kasar di waktu berikutnya, dan kamu akan mengetahui detail suamimu. Sangat disayangkan bahwa Beizu berada dalam situasi yang mendesak sekarang. Tapi, jika aku hanya tidak mau mengatakannya, mata tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipit. Zuo Fan tertegun dan tertawa ringan. Dengan senyum dingin, Murong Lai tiba-tiba melepaskan momentum yang kuat, dan matanya penuh keteguhan, dan dia tidak menyerah, maaf, sebelum mengkonfirmasi latar belakang Tuan. Dia tidak akan pernah membiarkan Tuan pergi dari sini. Hehehe. Liang Sword God berkata begitu arogan. Tanpa sadar, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa, dan kemudian mengambil tangan kuir dan terus berjalan ke depan. Tetapi bisikan pelan keluar pelan dan jatuh ke telinga Bayu Yuyu, aku dan kuir ayo pergi dulu dan menyusul sebentar lagi. Mataku menyipit, dan Murong Lai melihat pemandangan ini, dan segera melangkah maju, tiba-tiba terbang ke Zuo Fan, berteriak keras, Tuan, pergi saja, jangan letakkan di bawah matamu. Tanda seru, Namun, pada saat ini, bayangan indah melintas, dan tubuh Baili Yuyu tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya ke depan. Saya sudah mengharapkan semua ini, dan Murongli tidak terkejut, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi awan api yang panas. Membakar langit dan merebus laut. Tanah Beizu yang bersalju dan bersalju berubah menjadi letusan gunung berapi. Suhu di udara langsung mencapai tingkat difusi magma. Es dan salju yang mungkin telah terakumulasi selama ratusan tahun juga telah meleleh menjadi uap air pada suhu yang sedang naik dan menghilang tanpa jejak. Itu hanya dalam sekejap mata bahwa pemandangan Northland berubah menjadi api neraka. Seluruh dunia telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali Murongli. Kekuatan utama Gui Yuan Pinnacle membuat semua makhluk di surga dan bumi ini menjadi benda di sakunya dan sulit untuk melarikan diri. Namun, dihadapkan dengan situasi ini, rata-rata orang diperkirakan takut kencing, hanya menunggu tangannya untuk menangkap, tetapi siapa Baili Yuyu? Bagaimana dia bisa dikejutkan oleh orang pertama di Nanzhou? Jadi, matanya yang dingin tidak bisa membantu tetapi memancarkan leimang yang aneh, dan kemudian tubuhnya bergetar, mengirimkan momentum yang kuat. Dalam sekejap, guntur dan guntur meledak, dan cahaya perak menyebar ke langit. Tapi melihat suara gemuruh yang luar biasa, langit merah yang asli berubah menjadi lautan keperakan. Ada roh pedang bergemuruh yang bergemuruh di dalamnya, yang sangat bergejolak, seolah-olah segala sesuatu yang masuk di bawah guntur ini akan hancur dan musnah seketika. Melihat pemandangan ini, pemandangan aneh dari dua belahan bakat, Murong Sui dan gadis yang jatuh itu tampak ketakutan. Meskipun mereka telah lama melihat bahwa 100 mil Yuyu ini tidak sederhana, dan merupakan lawan yang setingkat dengan kakaknya. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa keduanya benar-benar setara, dan mereka tidak menyerah. Kontes mutlak tingkat Raja 9 Pedang membuat seluruh dunia bergetar terus-menerus, sulit untuk berpegangan pada sisi mana yang akan berdiri. Hahaha, gadis itu memang lawan yang langka. Sejauh keterampilan yang bersangkutan, tidak mengherankan bahwa pria itu akan begitu yakin bahwa ia dapat menyingkirkan keterjeratan di bawahnya. Ada penjaga seperti seorang gadis di tubuh, bahkan di bawahnya. Berkelahi dengan gadis itu selama 3 hari 3 malam mungkin tidak selalu mengarah pada kemenangan atau kekalahan. Bagaimana Anda bisa menyusulnya lagi? Dia menatap langit yang cerah, dan kemudian menatap yang masih tenang. Selangkah demi selangkah, punggung Zuo Fan perlahan-lahan berjalan pergi, Murongli tidak bisa menahan tawa. Segera mengangguk dengan kekaguman. Tetapi segera, dia mengangkat bibirnya dan tersenyum jahat, tapi sayang sekali kamu mungkin melewatkan satu hal. Meskipun gadis itu sebanding dengan kekuatan di bawahnya, jika kamu benar-benar pergi berperang, gadis itu mungkin tidak dapat menghalangi saya 10 langkah. Potong, katak menguap, nafas besar. Tanpa sadar, Baili Yuyu memandang Murongli dengan jijik dan jijik, dikabarkan bahwa kepala Murong selalu kuno. Dan sekarang pada pandangan pertama juga merupakan generasi sombong yang membual tentang pajak. Baru saja kita lajang dibandingkan dengan momentumnya, itu sudah tak tertandingi. Jika kamu bertarung, kecuali kamu mencapai tanah di mana gunung dan sungai habis, kamu akan bisa menang atau kalah. Bahkan pertempuran 1000 hari itu mungkin. Tapi sekarang kepala keluarga Murong sebenarnya berbicara dengan liar. Trik untuk mengalahkan saya? Hahaha.
Mungkinkah dikatakan bahwa Tuan Murong berpikir bahwa seni bela diri gadis kecil itu tidak akan sebagus Murong? Meliriknya dalam-dalam, Murong Lai menggelengkan kepalanya perlahan, mulutnya tiba-tiba menampakkan senyum misterius. Gadis itu salah paham, seperti anak perempuan. Dia bisa meningkatkan keterampilannya menjadi sebaik tuan berikutnya, orang-orang biasa. Bisakah itu dicapai? Ini harus menjadi generasi pembelajaran keluarga, di mana seni bela diri bisa lebih buruk? Meskipun keluarga Murong saya memiliki beberapa nama panggilan, mereka tidak begitu sombong dan sombong untuk meremehkan para pahlawan dunia. Oh, karena memang begitu, apakah kamu masih mengatakan bahwa 10 trik mengalahkanku? Tidak bisa menahan senyum, Bai Li Yuyu meliriknya dengan aneh dan memberikan ejekan seperti lonceng perak. Menatapnya selama beberapa saat, Murong Li hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aduh, aku bisa bertemu seorang master seperti seorang gadis hari ini. Dan merupakan suatu berkah memiliki 3.000 putaran yang menyentuh. Situasinya sekarang kritis, dan saya tidak bisa mengabaikan keselamatan Beizu karena minat satu orang. Saya tidak bisa mengatakan, beberapa pelanggaran, Wang Haihan. Dengan sedikit kepalan tangan, Murong Li sangat sopan, tetapi segera, matanya bersinar, wajahnya menjadi sangat kencang. Kemudian, sebuah pohon kayu kemasan yang panas bersinar di tangannya, dan pedang panjang emas dengan panjang 7 kaki dan gelombang yang berdeguk di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul di tangannya. Dan tepat pada saat pedang emas ini muncul, momentum surga dan bumi berbalik lagi. Di sisi Murong Li, awan api yang bergulung-gulung mulai menggeliat keluar, mengirimkan momentum yang kuat, dan kemudian, seperti ombak yang bergelombang. Mereka bergegas menuju langit dan tenda-tenda perak dari Bai Li Yuyu. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menelan langit yang setengah perak, bahkan energi pedang gemuruh yang diarahkan oleh guntur dan kilat. Langit yang luas menjadi lebih merah, dan gelombang panas yang bergejolak memancarkan suhu yang cukup untuk membakar semuanya, bersiul di antara langit dan bumi. Kontrol kekuatan seluruh dunia telah kembali ke Murong Li lagi, dan kali ini, gelombang panas di dunia lebih kuat dan lebih kuat. Menunjukkan bahwa keterampilan Murong Li telah sangat ditingkatkan dan diperkuat. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut, Bai Yuyu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengguncang tubuhnya. Terkejut, prajurit ilahi Nanzu. Membakar pedang ilahi, tepat, sudut mulutnya melengkung-melengkung, dan Murong Lai menaruh pedang panjang di dadanya, tetapi menggelengkan kepalanya sambil mendesah, gadis, maafkan aku. Aku tahu bahwa kedua belah pihak sedang bertempur, dan tiba-tiba pedang dilepas, yang benar-benar sebuah kemenangan, itu tidak masalah. Tapi aku juga bilang barusan, jika aku ingin bersaing dengan gadis itu di waktu-waktu biasa, aku akan bertarung dengan bahagia, tapi tidak sekarang, tolong Haihan. Melihat adegan ini, Murong Sue dan Zier tidak bisa membantu tetapi menyala di depan mata mereka, menunjukkan senyum bahagia, sudah tahu bahwa Panglima Perang telah menang. Meskipun kekuatan wanita itu memang luar biasa, dan dapat dibandingkan dengan kekuatan pemilik keluarga, tetapi apa yang dia kekurangan adalah kekuatan magis yang langka di dunia ini. Anda harus tahu bahwa prajurit magis ini tidak sebanding dengan prajurit roh biasa. Begitu dipegang di tangan tentara roh, semakin kuat orang itu, semakin kuat kekuatan mengerikannya. Meskipun keduanya tidak peduli sekarang, tetapi setelah Murong Li mengeluarkan pedang pembakaran, kemenangan atau kekalahan telah diketahui. Seperti yang dikatakan Murong Li sebelumnya, Bai Li Yuyu ada di bawah tangannya, dan dia tidak bisa melewati 10 pukulan. Zuo Fan ingin pergi dengan selamat, tapi itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Bai Li Yuyu hanya bisa menatap Murong Li di seberangnya, menggigit bibirnya, tetapi wajahnya tidak mau. Jika Anda ingin berurusan dengan pedang langit terbakar, kecuali leluhur memberinya pedang langit. Tetapi Tian Tianjian adalah harta nenek moyang, dan dia tidak pernah pergi, belum lagi bahwa dia tidak ada sekarang, bahkan jika dia ada, di mana dia akan meminjamkannya? Hanya karena cacat pada senjata, sulit untuk bermusuhan dan harus mengakui kekalahan, tidak ada serangan balik sama sekali, tetapi itu membuatnya menjadi raja pedang. Merasa sangat tidak berguna dan penuh wajah. Mengetahui suasana hatinya saat ini, Murong Li, yang juga seorang pejuang, juga merasakan hal yang sama, mengangguk sedikit dan menghela nafas, anak-anak tolong jangan pikirkan. Kali ini tidak bisa dianggap sebagai kehilangan seorang gadis, katakan saja. Kebetulan sekali. Dengan pemujaan yang dalam, Murong Li tidak lagi memandangi Bai Li Yuyu yang kesal, tetapi menoleh ke Zuo Fan, yang masih berjalan di pelataran belakang, tersenyum pelan, Tuan. Gadis ini sekarang dikalahkan, apakah kamu masih ingin pergi? Tentu saja, kecepatan tidak pernah berhenti, Zuo Fan masih tenang di wajah, meskipun dia tidak bisa mengalahkanmu, tapi itu menghalangi kamu selama beberapa waktu, itu lebih dari cukup.
Bahkan jika aku siput, aku masih bisa ribuan mil jauhnya darimu. Dengan mengerutkan kening, Murong Lai menatap Zuo Fan dengan curiga, tetapi dia tertawa keras, hentikan aku? Hanya 10 trik, berapa lama dia bisa menghentikanku? Aku ingin tahu dan dia mengetahuinya. Wajahnya sedikit tenang, Bai Li Yuyu terdiam, tetapi tangannya mengepal erat dan dia tidak mau. Aku bilang dia bisa menghentikanmu, kamu bisa menghentikanmu, bukankah kamu percaya? Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi busur aneh, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dengan senyum bodoh. Tuan Murong, barusan Anda mengatakan bahwa keluarga Murong memiliki beberapa ketenaran, tetapi tidak akan pernah memandang rendah para pahlawan dunia. Anda memang sedikit bangga pada diri sendiri, dan tidak menurunkan mata dunia. Apakah Anda pikir hanya Anda yang memiliki senjata di tangan Anda? Murid mata tidak bisa membantu tetapi melompat, Murong Li tidak bisa membantu tetapi menggelengkan hatinya, dan tidak bisa membuat saluran. Apa maksudmu? Jangan kamu katakan. Ya. Untuk pertandingan antara keduanya, orang yang benar-benar merindukan itu bukan aku, tetapi kamu. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuo Fan segera terkekeh. Dan kemudian satu jari tersentak di tangannya, berdengung, tetapi ketika kilatan hitam berkedip, pedang panjang aneh dengan garis-garis merah dan garis-garis hitam muncul di tangannya. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa tanpa melihat ke belakang, Zuo Fan tiba-tiba menjabat tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke Bai Li Yuyu, yang berkonfrontasi di udara. Ambillah. Dan ajarkan master penguasaan Murong. Chapter 1002, Crack. Hai. Sama seperti tenda listrik hitam yang menusuk langit, Bai Li Yuyu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan dengan kepulan, dia mengambil pedang hitam dengan kuat di tangannya. Streamer hitam memancarkan warna aneh di ruang panas, dan suara yang sedikit berbisik, seperti nyanyian iblis, membuat suara yang menghentak hati di seluruh dunia. Kelopak matanya sedikit bergerak, dan Bai Li Yuyu menatap pedang panjang yang bergetar, tapi dia kaget. Karena dia telah melihatnya, tekstur dan spiritualitas pedang ini sama bagusnya dengan pedang langit yang memotong di tangan para leluhur dan pedang langit yang terbakar di tangan Murong Li. Ini adalah prajurit ajaib, tapi apa prajurit ajaib negara ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya atau bahkan mendengarnya? Apakah ada pedang aneh dengan garis-garis hitam di antara 5 prajurit negara bagian? Sebaliknya, Murong Lai melihatnya, dan dia menggigil kelopak matanya tanpa henti, matanya penuh warna yang luar biasa. Pada saat yang sama, pedang langit terbakar di tangannya juga mengeluarkan bisikan ringan saat pedang hitam itu dinyanyikan. Seolah menghadapi musuh alami, memancarkan api dan kemarahan. Ada apa? Ada apa dengan pedang langit terbakar? Dengan tatapan tajam pada pedang yang bergetar di tangannya, Murong Li mengerutkan kening dengan kencang, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Mengapa Excalibur ini begitu mengasyikkan hari ini? Itu tidak senyaman seperti biasanya, bahkan jika telah bertemu dengan prajurit ilahi lainnya sebelumnya, hal seperti itu belum terjadi. Tapi bagaimana mungkin hari ini? Murong Li bingung, tapi Zuo Fan tahu itu. Prajurit ilahi sangat senang ketika dia melihat pedang sihir. Bagaimanapun, meskipun pedang sihir adalah tubuh pedang Optimus, roh pedang sudah berubah, dan tidak lagi seperti dulu. Kelima prajurit suci yang telah berhasil dalam pemurnian bersama benar-benar berbeda ketika mereka bertemu lagi, belum lagi pedang. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pedang Excalibur dan roh tidak dapat berbicara. Jika tidak, ketika aku melihat Optimus Sword yang sudah berubah, aku segera berteriak dan berkata, "Di mana anak laki-laki itu? Aku berani mengambil sarang murai dan membawaku tempat saudara. Bagaimana dengan saudara saya? Hei, mati. Bagaimana kamu mati? Hancur oleh tuanku, yang menyuruhnya untuk tidak taat." Nah, ini harus menjadi adegan. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya. Zuo Fan mendengarkan kedua pedang panjang itu, dan otaknya memenuhi percakapan, tetapi senyumnya canggung. Sangat disayangkan bahwa meskipun kedua pedang itu bermusuhan, penguasa pedang tidak tahu di mana mereka berada, jadi dia bingung. Karena Excalibur ada di tanganmu, apa yang kamu lakukan? Tertegun. Keduanya di udara tertegun oleh suara Jianyin, tidak bergerak. Zuo Fan masih berjalan, tetapi berteriak keras, seperti Hong Zong. Memekakkan telinga, tubuh itu tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan Bai Li Yuyu pulih, melihat pedang sihir di tangannya, dan mulutnya tiba-tiba melintasi lengkungan kegembiraan. Pada saat ini, dia akhirnya bisa melawan Murong Li dengan bahagia, dan dia tidak lagi menderita frustrasi itu. Sekarang pada saat ini, semua orang memiliki pedang di tangan, siapa yang takut pada siapa? Berpikir seperti ini, Bai Li Yuyu segera menempatkan seluruh keterampilan tubuhnya ke Excalibur, dan bisikan King Tian Demon Sword menjadi lebih kuat. Akhirnya,
Pada akhirnya, dia bergegas ke cuaca, dan menembak dari ujung pedang, dan langsung keluar dari awan. Tiba-tiba, guntur bergemuruh, angin berayun, dan langit yang telah berubah menjadi merah sepenuhnya dengan gas pedang terkoyak oleh keretakan cerah dari tengah lagi. Menghancurkan awan api di sekitar dan berubah menjadi ketiadaan. Itu hanya upaya bernafas, dan itu sudah mengenai langitnya sendiri. Meskipun langit ini sangat kecil, hanya sepertiga dari area awan api, tetapi sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Bagaimanapun, ini telah menunjukkan bahwa Baili Yuyu memiliki kekuatan pertempuran, dan tidak lagi dalam 10 pukulan untuk membiarkan siapapun menyembelih. Dan Murongli bukanlah orang yang hanya menutupi langit dengan satu tangan dan bertanggung jawab atas langit. Keduanya memegang pedang dan saling berhadapan. Tidak mungkin pertempuran ini berakhir dalam waktu singkat. Sudut mulutnya melewati senyum jahat, Zuo Fan perlahan melambaikan tangannya, dan terus menarik tangan kecil kuir, berjalan maju perlahan, langkahnya masih cepat, kalian berdua bertarung perlahan. Ambil langkah berikutnya dulu, hahaha. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, Murongli melihat sosok punggung Zuo Fan yang berjalan pergi, dan ada amarah yang gelap di dalam hatinya. Tetapi kemudian dia menatap Baili Yuyu, yang berdiri di depannya dan berdiri dengan pedang, mulutnya masih dengan senyum jahat yang memprovokasi, tidak ada cara lain selain menghela nafas tanpa daya. Tampaknya kali ini, sangat sulit untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Ya, dalam 10 gerakan, kamu tidak bisa mengalahkanku, 100 gerakan, belum tentu, hehehe. Dengan senyum lebar, Baili Yuyu segera membelai pedang dan bergegas ke Murongli, kepala Murong, gadis ini belum menggunakan Excalibur untuk melawan musuh dalam hidupnya. Datang dan temani bibi dan nenekmu 2 pukulan, hahaha. Sial, sekarang aku mitra sparring. Ujung-ujung mulutnya sedikit berkedut, tetapi Murongli tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya lurus, menyaksikan kegembiraan Baili Yuyu yang bergegas. Tetapi juga menghela napas tak berdaya dan bergegas kembali. Pada saat ini, Murongli tahu bahwa tidak lagi sulit untuk meninggalkan Zuo Fan, dan dia tidak ingin bertarung, tetapi Baili Yuyu menggunakan Excalibur, tetapi itu adalah ledakan kegembiraan. Jadi, seorang pria yang agak frustrasi, bertemu dengan seorang wanita yang ceria segera, tetapi Ding Ling berjuang. Tanpa diduga, ada gempa bumi dahsyat di dunia, gunung dan sungai bergoyang, guntur dan kilat melintas, dan api menyala selama 9 hari. Awalnya 2 tingkat Raja Pedang terlibat dalam pertempuran, stasiun ini benar-benar rusak, laut kering, dan pemandangan akhir dunia muncul di depannya. Kemanapun mereka pergi, masing-masing adalah bagian dari kecemasan dan kehancuran, dan jiwa-jiwa ditutupi dengan arang. Bahkan jika keduanya tidak melewati tanah itu, hanya akibatnya yang muncul, itu membuat semuanya menghilang menjadi ketiadaan. Pertempuran ini sangat sengit sehingga tidak ada yang melihatnya, karena tidak ada yang berani menyaksikan pertempuran antara kedua pendekar pedang kecuali mereka tidak ingin hidup. Bahkan 2 anak perempuan Murong Sui dan Zier melarikan diri dengan tergesa-gesa begitu perang dimulai, dan mereka bahkan tidak berani melirik ke belakang. Memiliki telinga yang tuli. Namun meski begitu, mereka melarikan diri begitu cepat, mereka hampir terperangkap di medan perang yang menghancurkan bumi, dan tulang-tulang itu hilang. Adapun Zuo Fan, menghilang ke dalam asap yang membara tanpa jejak. Murong Sui ingin mengikutinya, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Pertempuran ini terjadi untuk memotong semua petunjuk Zuo Fan, membuat Zuo Fan sekali lagi menjadi orang tak menentu, sosok misterius yang tidak ada yang bisa menemukan. Panggilan. Sebelum asap mengepul, sebuah mobil berhenti tiba-tiba. Zuo Fan menarik kuir ke dalam mobil dengan santai, dan kemudian mobil itu pergi lagi. Penjaga mobil melirik Zuo Fan, dan kemudian melihat gempa dahsyat di luar mobil. Dia tidak bisa tidak terlihat ketakutan, dan wajahnya bingung dan berkata, sayangku, Tuan, apa yang terjadi? Kami berada di kota Feng Shuang setelah melakukan pekerjaan dengan baik, saya bertemu es batu dan bergegas untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan, seluruh kota hancur. Kami masih khawatir tentang keselamatan suami saya. Tetapi sekarang ini baik, ini adalah kehancuran dunia. Apakah ini akhir dari dunia? Bagaimana ini ada di mana-mana? Gunung Raiman, biarkan orang hidup. Tidak masalah. Teruslah mengejar mobilmu, Leng Yujian Wang berkelahi dengan Murong dengan ganas. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, tetapi wajahnya disapu. Pucat. Tetapi yang lain tampaknya tidak menyadarinya, dengan ekspresi terkejut, apa, Dewa Pedang Liang Murongli? Tuan, bagaimana Anda mengganggunya? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, aku tidak sengaja menatapnya, sial. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan bimbang.
Tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba mengeluarkan darah merah. Murid mata tidak bisa membantu menyusut, semua orang terkejut. Tuan, Anda. Ayah, kamu baru saja. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Kuir khawatir. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Zuo Fan menghembuskan napas, dan mengeluarkan obat pil dari cincin. Youyu berkata, tidak masalah. Aku hanya sedikit dendam, ayo pergi di jalan. Saling memandang, yang lain tidak jelas, jadi hanya Kuir yang mengerti segalanya, menghela napas. Dan bersandar di lengan Zuo Fan, dengan kasihan di wajahnya. Bumi dan bumi masih bergetar, dan ombak yang kuat dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Berikutnya dua pendekar ahli pedang meluas ke semua sudut lingkungan, tidak ada yang selamat. Hanya mobil yang ditarik oleh 4 atau 5 binatang roh tingkat ketiga yang panik, yang berlari kencang di jalan bergelombang. 10 hari kemudian, di jalan bersalju, bayangan indah tiba-tiba melintas, dan kemudian muncul di depan mobil tanpa henti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menarik pintu mobil dan mengebor. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Bai Li Yuyu. Orang-orang di mobil, selain ayah dan anak Zuo Fan, adalah beberapa penjaga yang dikenalnya. Ketika dia melihat dia kembali, semua orang berkilauan di depannya dan tersenyum. Gadis Yuyu, kamu akhirnya kembali. Suamimu telah menyebutkan kamu sebelumnya. Aku takut apa yang terjadi padamu, hehehe. Dia takut aku dalam masalah. Zuo Fan melirik sedikit pucat di samping. Bai Li Yuyu mengalami beberapa kecelakaan. Tetapi dia masih membisu bibirnya dan mencibir. Dia masih mengurus dirinya sendiri, saya pikir dia hampir dalam kesulitan. Wajahnya putih dan terluka baiklah. Senyum tipis melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan ragu-ragu, roh jiwa sedikit terluka, dan itu akan baik-baik saja setelah sekitar 1 bulan. Dengan seringai. Bukankah kematian untuk membebaskan jiwa? Tertawa acuh tak acuh, Zuo Fan tidak peduli tentang itu, saya ingin mengembalikan hidupnya. Jika saya tidak menggunakan titik fatalnya untuk mengambil tipuannya. Mengapa berbicara tentang kehidupan? Chapter 1003, Full. Sout, lihat tampangmu yang licik dan licik, kenapa kali ini kamu begitu bodoh? Menatapnya dalam-dalam, Bai Li Yuyu tidak melihat sesuatu yang tidak terduga, dan tertawa keras. Kamu tidak takut dia benar-benar menghancurkan jiwamu, kamu tidak punya mayat, dan kamu tidak punya kesempatan untuk menangis? Hehehe. Aku sudah melewati banyak bahaya sebelumnya. Apa ini? Dengan nafas panjang, Zuo Fan menolak untuk mengatakan, ini masih kalimat itu, karena Anda ingin mengembalikan hidup Anda harus tulus. Dan membiarkan orang memiliki kesempatan untuk mengambil hidup Anda. Hanya kali ini, medan jiwa ganda saya benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa membunuhku. Bahkan jika jiwa nagaku rusak, ruang domainku bisa menyerap kerusakan itu, selama itu tidak melebihi batas. Singkatnya, aku akan mendapatkan kembali hidupku. Menatap Zuo Fan dengan erat, Bai Li Yuyu sedikit terkejut di matanya dan tertawa keras. Kamu orang yang aneh, terima kasih atas kehilangan nyawamu. Jika itu normal untuk membayar. Aku secara alami memiliki cara untuk mengimbangi, tetapi sangat disayangkan bahwa dia berada di jalan yang berbeda dari saya. Jangan bilang dia meremehkan bantuan saya, bahkan jika saya bisa membantunya, itu sudah ternoda dan membuatnya tidak bahagia. Pergi, hanya untuk mati. Tapi hidupku masih berguna. Aku tidak ingin membuangnya tanpa alasan, cukup beri dia kesempatan untuk mengambilnya. Dia tidak bisa mengambilnya, itu urusannya. Lagi pula, aku merasa tenang, dan kebaikan ini sekarang. Berkedip sedikit, Bai Li Yuyu tampak bingung dan terkekeh. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar pikiran Anda. Ini sangat baru, manfaat dan balas dendam, pada akhirnya, ini semua tentang ketenangan pikiran. Saya tidak berutang pada orang tidak berutang pada saya. Lakukan saja. Selama saya merasa nyaman, tidak masalah bagaimana permusuhan itu pecah. Di mata saya, itu hanya bentuk. Yah, memang, terlepas dari permusuhan dan kebencian, dalam analisis akhir, ada sedikit kekhawatiran di hatiku. Cukup untuk peduli tentang ini. Mengapa kamu peduli tentang itu? Mengangguk sedikit, Bai Li Yuyu tampak sedikit serius, dan kemudian menatapnya dengan serius. Jadi sekarang, gadis ini memberimu kesempatan. Bagaimana dengan masalah lain? Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menatapnya tajam. Apa yang kamu lakukan? Apalagi yang harus aku khawatirkan? Tentu saja kamu memilikinya. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, bergegas ke Zuo Fan, Bai Yuyu menatap Zuo Fan dengan tulus, gerak. Apa pendapatmu tentang gadis ini? Tubuh tidak bisa menahan guncangan,
dan seluruh kendaraan mendengar bahwa Leng Yujian Wang tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan seperti itu, dan dia semua tertegun. Lalu menegang tubuhnya dan memandang dengan takjub. Apa yang akan diakui oleh Raja Pedang ini kepada Tuan? Aku menggosoknya, sangat mudah, sangat kokoh, benar-benar tidak terlihat seperti wanita. Tidak, benar-benar ada gaya Raja Pedang. Kelopak mata dengan ringan memetik, dan semua yang tidak sadar di dalam mobil memandang Zuofan, matanya penuh dengan ambiguitas. Pak, ini sangat bermanfaat bagi Anda dan kita semua untuk menarik Raja Pedang. Seorang wanita sangat aktif, Anda akan mengenalinya sedikit, meskipun ini harimau betina. Tapi bagaimanapun juga itu adalah harimau, itu sangat pencegah bagi dunia luar. Melirik mereka dengan ganas dan membiarkan mereka berbaur sedikit, Zuofan Cai berbalik untuk melihat mata indah mata Bayi Yuyu, dan ada beberapa keraguan di matanya. Gadis Yuyu, apa maksudmu? Artinya, bagaimana biasanya aku lakukan padamu? Tidak terlalu bagus, kata Zuofan dengan ekspresi kosong. Wajah itu tidak bisa tidak merokok. Bayi Yuyu segera marah, meraih kerah Zuofan dan berkata, apa yang kamu katakan, tidak baik. Apakah kamu mengatakannya lagi kepada bibi dan nenekmu? Gadis Yuyu marah, jangan marah, Tuan selalu kasar. Kamu tidak peduli padanya secara umum? Semua orang melihat harimau betina ini untuk menunjukkan kekuatannya lagi, dengan cepat melambaikan tangannya, dan datang untuk membujuknya. Sedikit merenung sedikit, Baili Yuyu tidak tahu harus memikirkan apa, tetapi setelah beberapa saat, Zuofan segera dibebaskan, tenang, dan tiba-tiba menunjukkan senyum manis, Tuan Qian. Anda harus menyentuh hati nurani Anda. Meskipun Anda biasanya tidak terlihat seperti orang yang baik, dan Anda benar-benar bukan orang yang baik ketika Anda melakukan sesuatu, tetapi itu adalah hal yang baik. Itu baik untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda. Bahkan hidup Anda sendiri dapat digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Pria yang benar. Katakan sesuatu dengan cepat, lepaskan kentut, dan jangan berbunyi bip. Mengangkat matanya dan meliriknya, Zuofan mendengus pelan, dengan dingin. Sudut mulutnya menggigil dengan ganas, Baili Yuyu menggigil karena marah, menatapnya dengan ganas, tinjunya mengepal, giginya yang kepal mengepal, tetapi setelah beberapa detik, dia menarik napas lagi. Menekan amarah di hati saya, tetapi wajah saya tidak seantusias sebelumnya. Seolah-olah sedikit negosiasi, dan berkata dengan dingin, saya mengatakan bahwa nama keluarga adalah Qian. Di kota Fengshuang, gadis ini tinggal sendirian untuk melindungi Anda dari bahaya. Turun melawan Murongli, apakah itu penyelamatmu? Haruskah kamu membayar? Tidak dihitung, kenapa? Kamu adalah penjaga yang diberikan kepadaku oleh Baili Yutian. Kamu harus melakukan semua yang kamu lakukan. Melindungiku dibenarkan. Mengapa aku harus membayar kamu sebagai dermawan yang menyelamatkan jiwa? Menatapnya, Zuofan menerima begitu saja. Tanpa sadar, Baili Yuyu memiliki beberapa kebingungan, tetapi masih bersikeras kebawelan. Tapi masalah kota Fengshuang disebabkan oleh Anda. Jika tidak, bagaimana kita bisa bertemu Murongli? Saya telah merapikan masalah untuk Anda, haruskah kamu membayarnya kembali? Aku berkata, kamu sekarang berada di bawah tanganku. Tidak apa-apa untuk melakukan apapun, termasuk mendengarkan perintah saya dan melindungi keselamatan saya. Ini adalah tanggung jawab Anda. Apa yang Anda laporkan? Menatap dengan cermat pada matanya yang rindu, Zuofan mengatakan satu kata demi satu, selain itu, bahkan jika aku ingin memberimu hadiah tambahan. Aku sudah memberikannya di kota Fengshuang. Jika Laozi memberimu pedang Laozi jika Anda menggunakannya, bukankah Anda pernah dikalahkan oleh seekor anjing oleh Murongli? Putra ini telah menyelamatkan Anda dari wajah dan bahkan menyelamatkan hidup Anda. Bukankah ini hadiah terbesar untuk Anda? Tapi jika kamu tidak memberiku pedang, kamu tidak bisa menjalankannya sendiri. Itu yang harus kamu lakukan. Sebagai tuanmu, memberimu manfaat bukan karena, tetapi bantuan. Kau harus berterima kasih padaku untuk Dade, karena semua yang kau antek adalah milikku. Mengetuk hidung Baili Yuyu sedikit, Zuofan tidak bisa menahan senyum, mengarahkannya ke tanggung jawabnya. Dan kemudian seolah-olah mengingat sesuatu, bertanya, ya, pedang sihir saya, setelah Anda kembalilah padaku belum? Tanpa sadar, Baili Yuyu membalikkan tangannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajahnya penuh warna ragu-ragu. Alis mengibas, Zuofan melihat ke belakang, tetapi melihat pedang Optimus miring di pinggangnya. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan berkata, oke, masih ayo. Aku hanya ingin memberitahumu, bisakah kamu mengirimkan pedang ini kepadaku? Dengan sedikit mengutak-atik, Baili Yuyu jarang menunjukkan warna doa.
Mendengar ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Raja Pedang Hujan yang dingin dan suaminya telah menggiling untuk waktu yang lama. Tujuan di sini bukan untuk mengaku. Hai, itu membuat kami membujuk untuk waktu yang lama, membosankan. Menggerakkan matanya tanpa daya, semua orang menoleh dan pergi dengan caranya sendiri. Hanya Zuofan yang tampaknya mengharapkan segalanya dan menatapnya dengan sinis. Kirim itu kepadamu? Apakah kamu tahu apa ini? Apakah kamu pergi dengan kamu? Nenek moyang tua itu berkata. Akankah dia memberimu pedang surga? Itu karena pedang itu langka, jadi aku tidak pernah menyentuh pedang itu sekalipun dalam hidupku. Kali ini aku tiba-tiba menggunakan pedang, dan itu benar-benar retak yang sangat meningkatkan kekuatanku. Warna kegembiraan muncul lagi di matanya, dan Bayu Yuyu bertanya dengan cemas, ya. Aku mendengar bahwa hanya ada 5 pedang di dunia, bagaimana kamu bisa mendapatkan yang keenam? Meliriknya dengan ringan, Zuofan mengerang sedikit, tetapi dia mencibir keras. Siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada 5 Excalibur di seluruh dunia? Itu harus menyebar di dunia, hanya 5. Apa, dunia? Itu berarti ada pedang lain di dunia? Tentu saja, bisakah aku memberitahumu, apakah semua pedang dibuat oleh Gunung Tianmo? Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tidak dapat terkejut, Baili Yuyu tidak bisa langsung merasakan kejutan itu, dan hatinya melonjak. Apa, Wual Excalibur semuanya diproduksi oleh Gunung Tianmo? Ya. Sebelum setiap murid Gunung Tianmo Yicheng keluar dari gunung, guru akan menyesuaikan pedangnya sendiri sesuai dengan keahlian mereka yang berbeda. Kelima Excalibur di Wuzhou adalah murid-murid para murid masa lalu yang berjalan di daratan. Apa yang tertinggal? Dua bibir Zuofan berbunyi klik, dan dia membuka sebuah cerita yang membuat semua orang gemetar ke tanah. Setelah mendengarkan Baili Yuyu, dia langsung tercengang. Tidak ada cahaya ilahi di matanya. Butuh waktu lama untuk bereaksi, tetapi dia memegang pedang sihir di belakangnya dan memohon, karena ini tuanmu yang membuatnya. Maka kamu bisa mengirimkannya kepadaku dan kembali dan membuat yang lain. Kamu bilang bisa melakukannya. Bagaimana Excalibur bisa dibuat dengan santai? Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuofan menatapnya dengan enggan. Siapa yang memenangkan pertempuran di kota Fengshuang? Murong Li, sedikit merenung, Baili Yuyu ragu-ragu dan mendengus, kami bermain selama 8 hari 8 malam, dan akhirnya kami tidak bisa mengalahkannya, jadi saya mengambil kesempatan. Untungnya, semua orang memiliki keterampilan yang sama, dia tidak ingin menghentikan saya, dan diperkirakan dia akan mengejar dunia, dan dia tidak punya waktu. Tanpa sadar, Zuofan mengangguk sedikit, tetapi bertanya lagi, kamu setara dengan Murong Li, kamu harus berdiri diam selama 1000 hari dan tidak terkalahkan. Mengapa kamu kalah dalam 8 hari? Bagaimana ini bisa sama? Pedang pembakaran langit di tangannya telah bersamanya selama ribuan tahun, dan itu semudah menjadi bagian dari tubuh. Aku hanya orang dengan pedangmu, dan aku bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan pikiran, itu secara alami membuatnya. Steve, bukan lawan, masuk akal. Apakah ini tidak cukup? Dengan sedikit mengangkat bahu, Zuofan berkata dengan ringan, pedang ajaib ini dibangun untukku, dan secara alami memiliki hubungan paling dekat denganku. Kamu adalah pedang langit terbelah Baitian Yutian. Kamu hanya bisa membuat pedang langit terbelah berjalan dengan lancar. Ambil pedangku sama sekali itu tidak berguna. Tapi leluhur pedang-pedang surga tidak akan memberikannya kepadaku. Bagaimanapun, kamu adalah pedang suci. Meskipun sulit untuk digunakan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pedang mengikuti pikiran orang, dan mereka harus bebas untuk menguntungkan mereka. Menggunakan pedang orang lain, terutama Excalibur semacam ini, akan mengganggu ilmu pedangmu dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuofan tidak menganggapnya serius, jadi. Dengarkan pesanan saya, kali ini saya akan melakukan pekerjaan besar pada misi saya ke Gunung Tianmo. Ketika saya kembali, saya akan membawa Anda ke atas dan membiarkan guru membuat sebuah cocokan pedang ilahi yang mirip dengan pedang surga, maka itu tidak cukup. Mengapa Anda ingin saya melakukan ini? Tanpa sadar, Baili Yuyu sangat gembira, benarkah? Itu tentu saja, kapan aku menipu orang? Zuofan berkata dengan ringan. Mengangguk lekat-lekat, Baili Yuyu semua dengan gembira, dan kemudian dengan senang hati menyerahkan pedang sihir di belakangnya. Membelai pedang hitam di tangannya, Zuofan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Untungnya, pedang ajaib ini berkomunikasi dengan hatinya. Tanpa izinnya, tidak ada yang bisa menyerah. Jika tidak, Nizi kecil ini harus melarikan diri dengan pedang, dan harus kembali untuk tawar-menawar dengannya. Berpikir demikian, Zuofan memainkan trik, dan pedang sihir kembali ke tubuhnya lagi. Zuofan tertawa di bawah hatinya ketika dia berbalik untuk melihat kegembiraan berulang kali.
Ketenaran ini sangat mudah untuk menutupi mata orang-orang ini. Gadis bodoh ini tergila-gila pada pedang, dan dia tidak memikirkannya. Bagaimana kamu bisa dengan mudah membuat pedang dengan pedang seperti itu? Selain itu, kapan saya mengatakan yang sebenarnya? Chapter 1004, Black Under Lights. Embusan angin menyapu salju, dan dengan cepat menambahkan cambuk. Mobil Pentium melaju kencang melintasi salju yang panjang, dan gundukan terus berlanjut. Orang-orang di dalam mobil kembali ke ketenangan mereka yang biasa sekali lagi dan bergegas pergi. Bailey Yuyu memeluk tubuh mungil Qiaoer di lengannya, memikirkan hal-hal indah di hatinya, dan menatap mata Zuo Fan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, "Oh, iya, Murong Li tidak dapat menemukan keberadaan saya, tetapi mudah untuk menemukan keberadaan Anda. Mungkin saya mencari di sekitar sekarang, dan saya akan segera menyusul. Pada saat itu, saya memperkirakan bahwa saya akan menghentikannya lagi." Dengan pengalamannya sebelumnya, dia sudah mengetahui detail saya, dan mungkin tidak akan bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri, Anda hanya bisa meminta berkah. Soud, ya, apakah kamu tahu kamu peduli tentang keselamatan saya? Potong, siapa yang peduli denganmu? Aku hanya takut bahwa kamu sudah mati, aku tidak tahu siapa yang harus ditanyakan oleh pedang tua itu. Menggelengkan kepalanya dengan marah, Zuo Fan terkekeh, tidak menatapnya. Tetapi mendongak dan berkata kepada semua orang di depannya, "Berapa lama sampai perhentian berikutnya?" "Tuan Qiyun, perhentian berikutnya adalah Hai Yun Song. Dan mungkin masih ada 2 jam lagi." "Oke, tambah kecepatanmu." Zuo Fan tersenyum di sudut mulutnya. Mendengar ini, Bailey Yuyu mengerutkan kening, dengan cemas berkata, "Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Murong Li pasti sedang mencari keberadaanmu sekarang. Hai Yun Song adalah yang terdekat dengan kota Feng Shuang. Jika kita kehilangan keberadaan kita, kita pasti akan menemukan pembantu untuk diperiksa. Hal pertama yang harus kita minta adalah Hai Yun Song. Apakah kamu akan pergi ke Hai Yun Song sekarang? Raja Pedang Hujan Dinginku, kamu bisa memikirkan hal-hal, tidak bisakah aku tahu? Kalau begitu kamu, hehehe, tahukah kamu apa itu? Apakah gelap di bawah lampu?" Zuo Fan meregangkan sudutnya dengan busur misterius. Zuo Fan meregangkan pinggangnya yang malas untuk waktu yang lama, dan berbaring dengan santai, dan santai. Hanya Bailey Yuyu yang tersisa, dan dia menatapnya dengan curiga, alisnya berkerut, dan dia memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Mobil itu masih menyelinap di sekitar tanpa stagnasi, sampai 2 jam kemudian, sebelum riam es, itu berhenti untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba memasuki pesona yang tak terlihat dan menghilang. Pada saat yang sama, di depan aula yang terang benderang, 3 sosok yang akrab muncul di sini sekaligus, tetapi itu adalah Murong Li, dewa pedang yang menyala-nyala, dengan saudara perempuannya, Murong Sue dan gadis dekatnya. Di depan mereka, ada seorang lelaki tua dengan roh abadi, dan rambutnya putih semua. Ketika dia melihat 3 orang muncul, dia tidak bisa membantu tetapi membungkuk dengan tergesa-gesa, dan tertawa terbahak-bahak, "Tuan Nanzu Murong Master. Dan medis abadi kunjungan Nona Murong benar-benar baik untuk Hai Yun Song. Tetapi menurut usia tua, orang dewasa harus berada di Hai Mingzung pada saat ini. Siap menghadapi monster tua Ouyang Jianzun dengan monster tua itu. Apakah itu akan tiba-tiba muncul di sini? Ah, ceritanya panjang." Mau tak mau menggelengkan kepalanya, Murong Li hanya bisa menghela nafas, memang itu seorang tamu di Hai Mingzung, siap untuk menghadapi badai yang akan tiba. Tetapi itu kecelakaan. Hai Yangzung, garis depan Beizu, tiba-tiba diserang. Sinyal mara bahaya dikirim. Jadi dia mengajukan diri dan datang untuk menyelidiki. Gerbang Xia Zongzung dihancurkan. Beberapa pria dan wanita yang tersisa juga melarikan diri ke Haiming Zong. Jadi, pemeriksaan selanjutnya detektif, ingin melacak petunjuk orang yang hancur. Apakah masih perlu memeriksa? Di bawah langit, aku dapat menghancurkan seorang pria di Beizu, dan hanya Zongzu yang mengalahkan kelompok Jianzun. Kau tahu, bahkan jika monster tua Jianzun yang tak terkalahkan tidak akan menembak, 9 raja pedang dari anak buahnya juga cukup untuk melakukan ini. Iya, aku berpikir dengan cara yang sama. Jika Jianzun yang tak terkalahkan dan gengnya benar-benar tak terkalahkan, meskipun mereka tidak dapat diturunkan di tempat, akan menyenangkan untuk dapat menemukan beberapa jejak mereka dan membuat tindakan pencegahan awal. Tetapi, alisnya berkerut dalam, kata Murong Li, tetapi tiba-tiba ragu-ragu. Matanya bersinar karena kebingungan. Sambil mengerutkan alisnya, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata, "Tapi apa? Adakah penemuan baru yang tidak bisa dilakukan kepala Murong?" Tepat, memperbaiki kepalanya sedikit, Murong Lai tiba-tiba menurunkan wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Mungkin di tanah Beizu ini, di samping kelompok Jianzun yang tak terkalahkan, mungkin ada orang-orang kuat lain yang diserang. Tubuh itu gemetaran, dan pria itu terkejut dan berkata, Tuan Murong, apa maksudmu? Apakah itu, selain pasukan Zongzu, ada pihak lain yang dapat dengan mudah menghancurkan kasus saya di Beizu? Dan, juga datang ke tanah ini? Bagaimana mungkin? Anda tahu, kekuatan puncak dari 5 negara bagian. Kita semua tahu dengan jelas, kecuali mata harimau Zongzu, 4 negara bagian lainnya adalah aliansi. Bagaimana mungkin ada kekuatan pihak ketiga yang kuat? Sayangnya, pada awalnya aku tidak percaya ini, tapi aku harus percaya ketika melihatnya dengan mataku sendiri. Mataku sedikit menyipit, dan Murong Li hanya bisa menghela nafas. Dalam mengejar Sekte Haiyang, aku pergi ke kota Feng Shuang di jalan berikutnya. Tetapi kebetulan aku bertemu dengan saudara ipar perempuan yang berhenti di sana dan juga terjadi dengan sekelompok karakter misterius. Setelah terjerat, dia ingin melakukan pemeriksaan silang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok orang ini benar-benar menganggapnya serius. Salah satu wanita, meskipun kekuatannya tidak di bawah saya, juga memegang seorang prajurit ajaib yang belum pernah muncul di Wuzu. Dalam pertempuran berikutnya, 8 hari dan 8 malam, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Jika prajurit suci tidak memanggilnya, diperkirakan pertempuran 1000 hari tidak diketahui. Wajahnya sedikit bergetar, dan ketika dia mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba redup, dengan lembut membelai janggutnya, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Aku bisa berdiri diam dengan Murong, tuan yang memegang prajurit suci, kekuatan orang ini serius. Tapi, bagaimana kepala Murong bisa yakin bahwa mereka bukan dari Zongzu? Mungkin pedang itu belum tentu pedang surgawi. Sekte Master Liang jelas melihat bahwa saudaranya memiliki hubungan dengan Jianzun yang tak terkalahkan di masa lalu, dan bahwa dia telah melihat penampilan pedang Tianjian. Itu tidak aneh. Dan Tianjian memperlakukan Jianzun yang tak terkalahkan seperti kehidupan, itu tidak akan pernah mudah diserahkan kepada orang lain. Selain itu, pada saat ini, Murong Sue di samping memberikan penghormatan kepada uang lelaki tua itu, matanya bersinar dengan halus, dan dia membuat suara. Saya telah melihat orang pertama di antara orang-orang yang pernah melakukan kasus berdarah di Zongzu hanya dalam 3 hari. Di dalam, sebuah perusahaan bisnis besar dihancurkan olehnya, dan hampir setengah dari kerajaan bintang pedang tingkat tinggi mati seketika, menyebabkan kejutan yang kuat di seluruh Zongzu. Jika dia adalah seorang pria Zongzu, bagaimana dia bisa begitu berbisa kepada rakyatnya sendiri? Alisnya sedikit berkedut, dan lelaki tua itu ragu-ragu lagi ketika dia mendengar pernyataan ini. Orang itu kemudian merupakan kekuatan pihak ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan gadis itu. Tapi, apakah mungkin baginya untuk memulai dengan Zongzu, teman bukanlah musuh? Tidak mungkin. Murong Sweding berangkat dengan lambaian tangan. Orang ini sangat pekerja keras dan strategis. Ini jarang terjadi di dunia. Bahkan jika dia pernah berurusan dengan Zongzu, itu tidak berarti dia memiliki niat baik di Beizu saat ini. Mungkin, dia ingin Beizu mengulangi kesalahan lama Zongzu, atau bahkan kondisi yang lebih mengerikan. Jadi, Tuan Liang, Anda tidak bisa bersikap paliatif. Mengangguk lekat-lekat, Murong Li juga setuju dengan wajahnya. Ya, orang yang telah saya lihat, tenang dan stabil, bakat umum, perencanaan strategis, antisipasi musuh. Sikapnya sangat luar biasa, pasti luar biasa orang-orang. Terlebih lagi, ada ahli di tingkat 9 Raja Pedang di sekitar Anda. Jika Anda tidak bergerak, itu pasti akan mengejutkan. Meskipun kami tidak tahu tujuan perjalanan mereka, kami masih mengendalikannya terlebih dahulu. Kami akan bekerja dengan pedang yang tak terkalahkan segera. Menghormati pertempuran menentukan mereka, tetapi tidak ada cara untuk memberikan rincian lebih lanjut, terutama ancaman seperti ini, seperti bagian belakang para pria, bahkan lebih mengganggu. Lord Murong mengatakannya dengan baik, apakah dia teman atau musuh, selalu baik untuk mengendalikannya terlebih dahulu. Alisnya sedikit gemetar, dan janggutnya berkibar di tiup angin. Sekte Master Liang berpikir dalam-dalam dan akhirnya mengepalkan tinjunya. Dia mengangguk dan berkata, lalu mengapa Lord Murong datang ke sekte ini, berapa harganya, tapi tolong jelaskan. Layanan khusus, dengan tinju yang berat, Murong Li menyeringai dan berkata, Sekte Master Liang sopan. Dia turun, tetapi saya meminta Sekte Master Liang untuk melakukan sedikit bantuan. Saya bertengkar dengan penjaga wanita sebelumnya, biarkan mereka berlari, pertarungan itu bumi terbalik, dan semua petunjuk dan jejak hancur. Di hutan dan laut yang luas, orang berikutnya mencari dan melacak dan kemampuannya sangat terbatas. Kebetulan lingkungan ini adalah daerah Anda di Guizhong, jadi saya ingin meminta Guru Zong untuk membantu Anda mencarinya. Di mana, apa yang penting dalam keluarga,
Murong begitu melelahkan. Itu juga untuk keselamatanku di Beizu. Tolong katakan apa saja, silakan. Juga memegang kepalaan, lalu Sekte Master Liang tertawa, hanya tidak tahu karakteristik apa yang mereka miliki. Setelah ongkos yang panjang, Murong Sue berkata dengan tenang. Mereka memiliki total 3 orang, wanita itu sangat kuat, tidak ingin memprovokasi dengan mudah, hanya menunggu keberadaan dan mengembalikannya. Adapun pria itu, dia juga memiliki 6 atau 7 tahun di sekitarnya. Gadis kecil dari semua ukuran cukup pintar dan berperilaku baik, dan mereka juga dikenal dengan baik di sepanjang jalan. Oh, jadi, hahaha, yakinlah, dengan fitur yang sangat jelas, semua muridku dikirim, dan dalam beberapa ribu mil, mereka akan segera dapat menemukan jejak mereka. Adapun kekhawatiran gadis itu, haha, begitu banyak khawatir. Kami masih memiliki pengetahuan diri, yang bisa bertarung dengan kepala Murong selama 8 hari 8 malam, di mana kami berani memprovokasi. Bahkan jika gadis Murong tidak menyebutkan, kami tidak akan mengambil tiang untuk mati, hahaha. Mendengar ini, Murong Sue hanya bisa sedikit tersenyum, menganggukkan kepalanya ringan. Murong Lai juga menganggukkan kepalanya dengan puas. Dan sekali lagi mengepalkan tinjunya kepada Sekte Master Liang. Segera setelah dekrit keluar, seluruh sekte mendidih, dan tuan-tuan yang tak ada bandingannya berkibar di langit dan terbang menjauh dari Zong. Masing-masing tampak serius, dan tidak ada jejak yang terlihat dalam sekejap mata. Namun, yang tidak mereka temukan adalah bahwa di pintu Zong, 4 mobil diparkir pada saat ini. Zuofan mengambil tangan kecil Qiaoer dan sedang dalam proses menyerahkan barang-barang dengan seorang pria paruh baya yang tebal. Melihat sosok seperti pangsit yang terbang menjauh, Zuofan terkekeh dan memandang pria gendut itu. Diakon Qi, ada apa dengan Guizong? Seluruh sekte dikirim. Apakah Anda akan bertarung? Di mana aku tahu? Aku tidak menerima pesanan lagi. Setelah menyuntikkan gelombang jiwanya sendiri ke dalam gelombang giok-giok, dan kemudian memberikannya kepada Zuofan, pria gendut itu berbalik dan memandangi murid terbang di langit, berkata, "Hei, apa yang terjadi? Langkah besar seperti itu?" Mencicit. Berhenti tiba-tiba, pria itu berhenti sekaligus, memandang pria gendut itu, membungkuk dan berkata, "Diakon Qi Diakon, Master Sekte memiliki kehidupan. Memerintahkan kami untuk mendeteksi keberadaan sekelompok pencuri. Saya mendengar bahwa ia masih memiliki anak. Bawalah anak itu. Bukankah begitu?" Sambil tersenyum, Zuofan mengambil kuir dan menunjuk, "Ini putriku, manis." Tanpa sadar, pria itu menatap pria gemuk itu dengan tatapan bingung. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya, lelaki gemuk itu segera memperkenalkan keluarga Qi mengirim uang untuk persediaan strategis. Kamu tidak mencarinya, hehehe. Chapter 1005, North Sea Coast. Seharusnya tidak. Alisnya bergetar keras, dan lelaki itu menatap dalam-dalam ke wajah cerah ayah dan anak Zuofan, dan kemudian memandang kendaraan dengan wajah yang tebal. Dan seringai pada penjaga yang melambai lurus kepadanya. Tiba-tiba berteriak, "Diakon Qi, Master Sekte mengatakan bahwa orang-orang ini berbahaya, dan hanya ada 3 orang, dan 1 adalah seorang wanita. Ayo berhati-hati, jangan main rumput dan mulai ular, dan segera laporkan ketika mereka menemukannya, tetapi mereka..." Hehehe, kenapa? Kamu memandang rendah kami? Murid mata melotot, Zuofan tidak bisa membantu tetapi memukul dadanya dengan keras, dan wajahnya tidak puas. Kami juga sangat kuat, jika tidak. Bagaimana kami bisa melakukan tugas ini untuk mengirimkan bahan-bahan strategis? Pipi tidak bisa menahan senyum, dan lelaki itu mengangguk tanpa bantuan tetapi mengangguk, "Ya. Kamu benar-benar kuat, aku masih punya tugas, aku tidak akan bicara, sampai jumpa." Dengan itu, pria itu meledak, dan tidak ada sosok yang tersisa. "Hei, apa maksudmu? Bukankah kamu mencari seorang gadis kecil, dan jangan membawa kami untuk melihat suzerainmu?" Zuofan tampaknya sedikit tidak puas dan berteriak. Tetapi dia tidak menunggu kata-katanya jatuh, lelaki gemuk itu melambaikan tangannya dan memotongnya tanpa daya. "Uang itu mengatur segala sesuatunya, itu serius. Jangan membuat masalah dengan mereka, cepatlah pergi. Itu tidak akan berhasil. Bukankah mereka mencari orang yang berbahaya? Aku juga sangat kuat. Mereka tidak memeriksaku. Apa yang harus aku lakukan?" Leher tidak bisa membantu tetapi Zuofan tampak sedikit tidak percaya, dan kemudian berbalik untuk melihat wajah kecil dari mulut kuir yang menyeringai. Dan berkata dengan ekspresi kempes, "Aneh, kamu percaya pada ayah, ayah benar-benar kuat." Tanpa sadar, kuir mengabaikannya dan masuk ke mobil. Ketika lelaki gemuk itu melihatnya, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Ayah ingin menunjukkan wajahnya di depan anak itu. Tidak ada yang pengecualian, hehehe. "Iya, kalau begitu kamu benar-benar tidak membuat masalah bagiku?" Mengangguk sedikit, Zuofan menghela nafas,
tetapi melihat pria gendut itu lagi, semoga berkata, bahkan jika kamu pikir aku berbahaya. Kamu dapat memeriksa tersangka, kamu juga bisa Menggerakkan matanya tanpa daya, pria gemuk itu segera memarahi, kamu adalah kentut berbahaya, seorang penanggung jawab uang, dan basis budidaya tidak cukup untuk menghapus imajinasi. Apa yang bisa aku selidiki? Selain itu, jika orang yang dicari Zongji ada di bawah matanya, kami masih menggunakan seluruh pasukan? Apakah Anda bodoh? Bahaya-bahaya tersembunyi itu datang kepada kami dan datang dari internet? Tapi mereka bilang mereka mencari seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memiliki lebih banyak orang di dunia. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki seorang putri? Berguling-guling, jangan menghalangi Laozi untuk melakukan bisnis. Melambaikan tangannya dengan keras, lelaki gemuk itu segera mengeluarkan pesanan tamu. Tidak bisa tidak memarahi bibirnya dengan keras, Zuo Fan tampak tertekan, melambai, dan kemudian pergi dengan penjaganya. Tepat sebelum pergi, masih ada suara membujuk di dalam mobil, Kuel. Anda harus percaya bahwa mereka tidak merekrut ayah mereka untuk bertanya, bukan karena saya tidak kuat. Tidak seperti orang yang berbahaya, dan mereka tahu saya, ini kepercayaan, apakah Anda mengerti? Saya telah mendengar gerakan di sini untuk waktu yang lama, dan sekelompok orang yang datang ke sini untuk menonton drama, ketika mereka mendengar ucapan Zuo Fan. Tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Ini ayah. Dia selalu menunjukkan kekuatannya di depan anak-anaknya dan tidak bisa dianggap datar. Saya memikirkan ayah saya di masa lalu, mengapa tidak seperti ini, menyombongkan diri tidak membuat konsep. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan kemudian semua orang bubar, tetapi Zuo Fan mobil-mobil ini, mereka dengan kuat dalam pikiran. Bas. Gelombang ruang keluar, dan 4 karavan kafilah melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan berikutnya, sekilas bayangan, tetapi 1 menit setelah tim berjalan keluar dari kantong. Tiba-tiba masuk ke dalam lagi, tapi itu adalah tidak diragukan lagi, Bai Li Yuyu. Token identitasnya belum ada, jadi di dalam denominasi ini, dia tidak bisa mengikuti karavan. Bagaimana caranya? Jing Jing gemetar di matanya, Bai Li Yuyu memandang Zuo Fan dengan ekspresi tegas. Sambil tertawa, Zuo Fan tidak peduli tentang itu, tentu saja, gerakan yang baru saja saya buat di Hayun Song telah membuat beberapa murid mengingat karavan kami dan sibuk. Berpikir bahwa kami adalah orang-orang di sisi baiknya, mereka mencari ini adalah orang-orang yang disembunyikan. Dengan cara ini, pencarian kami oleh Hai Yun Song, yang 10 atau 10, dapat dikatakan diabaikan secara otomatis. Kadang-kadang pemikiran lembam ini hanya penutup mata, menutupi mata mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa kita telah muncul di Hai Yun Song, yang setara dengan diselidiki dan tidak lagi khawatir. Dengan cara ini, bahkan jika kita berada di jalan dan berlari dengan liar, mereka tidak akan membawa kita ke mata. Pembantu Murongli sedang mencari, bahkan jika lebih banyak orang dikirim, itu tidak berguna, karena kita telah muncul di bawah mata mereka semua, saya tidak akan melihat kami lagi. Ini hitam di bawah lampu? Iya, kalian punya 1 set, begitu mudah untuk menipu Dewa Pedang Nanzu? Dengan berderak, Bai Li Yuyu menepuk lengan Zuo Fan dengan keras dan berteriak dengan gembira. Pipinya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut, gigi Zuo Fan yang menyeringai, dan dia menatapnya dengan tajam, bicaralah sesuatu, jangan bercinta tanganmu. Kamu tidak tahu keahlianmu, kamu hampir membuatku cedera internal. Meludahkan lidah kecil yang imut itu, Bai Li Yuyu tidak bisa menahan tawa, memiringkan kepalanya dengan malu. Dan menatap mata Zuo Fan, penuh penyesalan. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan mengabaikannya, tetapi mengambil napas beberapa kali dan menyentuh beberapa lengan merah dan bengkak, matanya terasa sedikit tertegun. Dan dia menghela nafas dalam hati. Sayangnya, kali ini adalah operasi rahasia di Beizu. Siapa yang tahu bahwa seseorang yang secara tidak sengaja menemukan Jianzun yang tak terkalahkan, akhirnya menyingkirkannya dan masuk ke Dewa Pedang Liang. Anda dapat berbicara tentang kondisinya dengan Jianzun yang tidak terkalahkan, karena ia memiliki keinginan dan memiliki setan di dalam hatinya, sehingga ia dapat menggunakannya. Tetapi keluarga Murong ini terlalu ortodoks, dan mereka adalah 2 jalan yang secara diametris bertentangan, tetapi mereka bukan konspirasi. Dengan cara ini, ditatap oleh Liang Sword God, itu benar-benar merepotkan. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda terlalu layak. Orang yang terlalu baik tidak kompatibel dengan saya. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan bersandar perlahan, menutup matanya dengan lembut dan menutup matanya dengan perenungan. Semua orang melihat dia memikirkan berbagai hal tanpa mengganggu mereka. Dengan cara ini, keempat mobil melaju tanpa henti di salju dan melaju ke depan.
Ketika mereka bertemu sekte, mereka memasukinya dan mengangkut persediaan. Sisa waktu mereka bepergian di jalan. Jadi, seperti ini, 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, dan setelah 5 bulan terakhir berlalu, mobil Zuofan mengirimkan 2 bahan lagi, dan akhirnya sampai di tujuan, Beihai Pantai. Sebelum sekte Haiming menatap gunung-gunung besar yang tertutup salju dan langsung menuju ke langit, Zuofan tidak bisa menahan napas panjang, dan dia merasa sedikit terpana di matanya, dan berkata dengan ringan. Apakah token identitas semua orang siap? Oke, orang-orang minum bersama dan mata mereka tegas, toh, ini adalah tujuan akhir mereka. Hanya Bai Li Yuyu yang melirik yang lain, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Haimingzung benar-benar tempat yang berbahaya, tapi sekarang Tuan seperti Lin berkumpul di sini. Tampaknya kali ini aku harus bersembunyi sekarang, hindari ditemukan. Leng Yujian Wang, ini tidak perlu. Tidak bisa menahan tawa, cahaya menyala di tangan seorang penjaga, dan token yang akrab segera muncul, seperti yang tergantung di depan yang lain. Membungkuk dan menyerahkan, tertawa, hanya 3 hari yang lalu, yang kami lewati di kota kecil, token identitas Anda kebetulan dikirim. Jadi kali ini, Anda sama seperti kami, dan Anda bukan lagi orang kulit hitam. Anda bisa masuk dengan cara yang adil. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, Bai Li Yuyu tiba-tiba membeku, dan menatapnya dalam-dalam, tetapi matanya berkilauan dengan cahaya, saya mengirimnya 3 hari yang lalu. Jadi mengapa Anda memberikannya kepada saya sekarang? Tuan yang menyuruhku bersembunyi dulu, dan aku akan mengejutkanmu. Tak berdaya mengangkat bahu, pria itu terkekeh dan menatap Zuofan. Jantung Bai Li Yuyu bergerak entah kemana ke arah Zuofan. Tanpa sadar, Zuofan menatapnya dengan erat dan berkata sambil tertawa, itu tidak bisa mengejutkan, tetapi Leng Yujian Wang terbiasa bertindak sendiri. Dan dia awalnya tidak menginginkan identitas ini. Saya tidak yakin tentang Raja Pedang. Orang dewasa sekarang bersedia untuk bertindak bersama kami dan menerima token ini yang membuktikan identitas mereka, jadi. Tapi sepertinya Lord Sword King masih ingin bertindak bersama kami, hahaha. Yah, yang jarang bertindak denganmu, aku hanya khawatir tindakanmu tidak baik, menyebabkan masalah, dan menghancurkan rencana wanita tua itu. Oh, jadi, Leng Yujian Wang tidak ingin mengikuti kita, dan dia tidak ingin token ini lagi? Oke, hancurkan itu, hei. Siapapun yang mengatakan itu dilakukan, mengapa tidak? Dengan tergesa-gesa, Bai Li Yuyu buru-buru mengambil token di tangannya, mengepal erat, tetapi menatap Zuofan dengan ganas. Sekilas. Dengan sedikit senyum, Zuofan mengangguk sedikit, matanya sedikit pingsan, dan bergumam, tapi. Dengan token ini, itu adalah orang asli dari tim misi Beihai, dengarkan pesanan saya. Tubuhnya bergetar sedikit, dan tangan Bai Li Yuyu memegang token sedikit melonggarkan. Tetapi dia dengan cepat menggenggamnya lagi, tetapi mulutnya berdengung seperti nyamuk, dan mendengung, sebelum. Bukan, Itu bagus, lalu sekarang, semua talenta akhirnya dikumpulkan? Mengangguk sedikit, wajah Zuofan Huo cemberut, dan dia berteriak, kalau begitu aku bertanya lagi. Apakah token identitas semua orang sudah siap? Oke, kali ini, semua orang meraung seperti raungan Hong Zong, terutama Bai Li Yuyu, dan raungan itu keras, dan wajahnya penuh dengan sayap. Kali ini, untuk pertama kalinya, ia memasuki Wuzong Zongmen di Beizu sebagai karavan bersama semua orang. Meskipun status karavan ini, dibandingkan dengan status Raja Pedangnya, pada dasarnya bahwa semut dibandingkan dengan kubah langit, yang bukan apa-apa. Tapi, entah bagaimana dia sangat menghargainya. Dia, yang juga bekerja dengan Bai Li Yutian dan Zuofan, menikmati harmoni karavan kecil ini. Setelah memperhatikan kerumunan, Zuofan memutuskan untuk mengangguk, dan berteriak, mulai, pantai laut utara. Begitu suara itu jatuh, semua orang mengangguk bersama, lalu mengikuti Zuofan. Mengendarai mobil, naik ke bukit, dan langsung menuju ke puncak Suefeng.